Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, masih melanjutkan dari kitabus shalah, yakni pada bab salat berjamaah wal imamah. Dalam kitab saya nomor hadis 333. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wali Ibnu Majah min hadisi Jabirin radhiyallahu ta'ala an wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahid. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, seorang perempuan tidak boleh mengimami salat seorang laki-laki. Begitu pula seorang Arab Badui tidak boleh mengimami seorang muhajir. Dan seorang yang fajir, seorang yang fasik tidak boleh mengimami seorang mukmin. Seorang mukmin maksudnya mukmin yang saleh. Hadis ini sanadnya lemah. Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah dari kitab Bulughul Maram ini Tawdihul Ahkam mengatakan hadisnya lemah ya. Wallahu alam. Dan juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya, di dalam Irwa Al-Ghalil dan juga Dhaif Al-Jami'. Kita langsung ke beberapa faedah dari hadis ini. Namun walaupun hadis ini lemah ya dari sisi sanad, namun diamalkan oleh kebanyakan para ulama, yakni tentang tidak bolehnya
seorang wanita untuk mengimami salatnya laki-laki. Faedah yang pertama dari hadis ini, la tasihhu imamatul mar'ati lirajul. Tidak sah wanita mengimami salatnya laki-laki. Kenapa? Walaisat min ahli imamah, ya. Karena wanita bukan orang yang ahli imamah, bukan orang yang berhak untuk menjadi imam bagi laki-laki. Bahkan kata Syekh Al-Basam rahimahullah, wa yakadu yanaqidul ijma' ala adami sihhati imamatil mar'ah li rajul, ya. Nyaris terjadinya ijma'nya para ulama, yakni tentang tidak sahnya wanita mengimami laki-laki. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Hadisnya sahih kalau hadis ini dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suatu kaum tidak akan beruntung kalau mereka menyerahkan urusannya mereka kepada seorang wanita dalam masalah keimamahan, dalam masalah kepemimpinannya. Suatu kaum tidak akan beruntung, ya, kalau mereka menyerahkan, ya, urusan kepemimpinan, ya, kepada seorang wanita. Ya, termasuk di sini ya dalam masalah sholat. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini, karahatu imamatil a'rabi sakinil badiyah lil qarawi. Dibenci orang Badui mengimami, ya, orang Badui yang sakinil badiyah, ya, yang tinggal di yang tinggal di kampung sekali, ya, mengimami, ya, penduduk Al-Qarawi, orang-orang kota gitu. Wallahu alam apa alasannya di sini? Li ghalabatil jahli wal jafa ala sukanil badiyah, ya. Karena dominan jahilnya, kasarnya, ya, orang-orang yang dia tinggal di pedalaman yang masih jauh sekali dari dari ilmu gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-arabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangat wajar mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, karena alasan ini, ya, kenapa para ulama tadi memakruhkan, ya, membenci, ya, karena dominannya yang mereka jauh dari ilmu itu, ya, kemudian adabnya barangkali, ya, sehingga mereka kasar, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 97 tadi, ya. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, ya. Sangat wajar tadi tidak mengetahui hukum-hukum yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, karahatu imamatil fajir lil mu'min as-salih. Dibenci orang yang fajir, orang yang fasik mengimami orang mukmin yang saleh, orang mukmin yang bertakwa, yang saleh. Apa alasannya ini dibenci? Linaqsi dinih, karena orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan itu ya agamanya kurang. Padahal dalam masalah urutan keimamahan kemarin sudah dijelaskan ya, kalau hafalan dan bagus Al-Qurannya sama, maka siapa yang paling paham terhadap sunnah, ya paling faqih dia. Maka ini dibenci tadi karena ya kurang agamanya, wa tasahuluhu bima yajibu wa ma yastahibbu lis-salati minal ahkam, karena peremehannya terhadap hukum-hukum salat yang wajib dan yang sunnahnya. Karena agamanya kurang, ilmunya kurang ya, konsekuensinya nanti apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau yang telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wajib-wajibnya salat ya, kemudian sunnah-sunnahnya salat ya, barangkali mereka karena tidak tahunya ya mereka remehkan. Wallahu alam, ini alasannya kenapa orang yang fasik dibenci ya, untuk menjadi iman bagi orang yang soleh. Kemudian faedah yang keempat, kata beliau, istihbabu an takunal imamatu li ahli ilmi min sukanil hadirah wa minal mustaqimin wa ahli salah alladzina yutuna salata haqqaha bima yukmiluha. Disunahkan imam itu, imam salat tadi, untuk ahli ilmi, atau orang yang berilmu dari penduduk setempat, atau dari mukimin, ya orang yang mustaqimin, orang yang menetap di situ, wa ahli salah, dan orang yang saleh ya, orang yang baik, orang yang saleh, yang mana mereka memenuhi hak-hak salat ya dan menyempurnakannya. Inilah yang berhak untuk menjadi imam di suatu daerah tersebut. Kemudian faedah yang kelima, Syekh Al-Basam rahimahullah menukil perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, as-salatu khalfal fasiqi manhiyun anha bi'ijma'il muslimin wa ma hadha fa innahu tasihhu khalfahu. Salat di belakang orang yang fasik itu terlarang menurut kesepakatan kaum muslimin. Jadi menjadikan orang yang fasik menjadi imam itu adalah manhiyun anha ya, terlarang ya. Ini menurut kesepakatan kaum muslimin. Namun kata beliau, salatnya sah di belakangnya. Memang ada khilaf tadi ya, dari pendapat para ulama tentang masalah ini. Namun beliau mengatakan sini, ya salat seseorang sah di belakang imam yang fasik. Walakin la munafata baina tahrimi taqdim wa sihhati salah ya.
Cuma memang di sini tidak ada pertentangan, tidak ada penapian ya antara dilarang dia mendahulukan dia menjadi imam dengan sahnya salatnya sah, tapi dilarang mendahulukan dia menjadi imam. Siapa al-fasik, siapa al-fajir? Itu adalah orang yang keluar dari ketaatan, dari pelaku dosa besar ya. Nah, apalagi dia kalau sampai terus menerus ya di atas dosa besar, nah ini orang-orang fasik. Maka sekali lagi terlarang ya mereka untuk menjadi imam. Qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan al-aslu anna man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Ini kaidah ya. Hukum asal orang yang sah salatnya sah juga keimamahannya. Orang yang sah salatnya maka sah ya keimamahannya dia untuk menjadi imam. Wa salatul fasik sahihatun bila nizain, dan salatnya orang fasik sah, tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan ya hadis dalam tarikhnya dari Abdul Karim Al-Jazari bahwasanya dia mengatakan adraktu asyratan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna khalfa a'immatil jawr. Saya mendapati ada 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat di belakang pemimpin yang zalim. Di belakang pemimpin yang zalim. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'immatukum yusalluna lakum wa lahum. Para pemimpin kalian, para imam kalian itu adalah mengimami salatnya kalian dan salatnya mereka. Wa in asabu walakum walahum. Kalau pemimpin itu benar ya, soleh mereka ya, benar salatnya ya, maka pahalanya untuk kalian dan juga untuk mereka. Wa in akhta'u, kalau mereka salah, walakum wa alaihim. Ya, kalau mereka salah ya dalam salatnya, maka pahalanya untuk kalian dan tanggung jawabnya ya dosanya atas mereka. Nah, berarti salat itu sah. Wa kadza umumu ahadits al-jamaah, demikian juga keumuman hadis-hadis ya dalam salat berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, kalau imamnya ya salah berarti apa? Apakah makmumnya salah juga? Ya tidak. Nah, ya berarti ya makmumnya ya salatnya sah ya, berpahala ya. Ya kalau imamnya tadi salah maka itu kembali kepada dirinya. Wallahu a'lam. Barangkali bagaimana contohnya? Imamnya batal tapi dia malu keluar misalnya. Barangkali seandainya ada kan, dia malu gitu untuk keluar ya, dia terusin salatnya gitu. Apakah ini membatalkan salat makmum? Ya tidak. Ya makmum ya salatnya ya sah, ya terpenuhi syarat dan rukunnya ya sah salatnya makmum. Nah ini tanggung jawabnya imam itu sendiri ya. Wallahu a'lam. Wa fi sahih ahaditsu katsirah tadullu ala sihhati shalah khalfas fusaqa ya.
dalam hadis-hadis yang sahih ya, wa fi sahih ya, ada banyak sekali hadis-hadis ya. Dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya sahnya salat di belakang pemimpin atau imam yang fasih. Wa qala rahimahullah, beliau juga menukil di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, wa yajuzu lirrajul, boleh bagi laki-laki ya, bagi seseorang, ayyusalli as-salawatil khams, dia salat 5 waktu, wal jum'ah, salat Jumat, wa ghaidzalika khalfa man lam yu'lam minhu bid'ah wala fisqan bittifaqil a'immatil arba'ah wa ghairihim. Boleh ya seseorang salat 5 waktu, salat Jumat dan yang lainnya di belakang seorang imam yang tidak diketahui kebid'ahannya, tidak diketahui kefasikannya ya, menurut kesepakatan imam mazhab yang 4 dan yang lainnya. Kita nggak tahu imam ini soleh tidaknya gitu, tidak masalah, tidak menjadikan sholat kita tidak sah. Walaysa min syartil i'timam ayya'lamal ma'mum i'tiqada imamihi, bukanlah merupakan syarat di sini, syarat keimamahan ya, makmum harus mengetahui yakni keyakinan imamnya, bukan merupakan syarat. Harus ditanya dulu bagaimana akidahnya gitu ya. Ya tidak, kalau memang dia sudah maju jadi imam ya, apalagi kalau kita masuk ke sebuah masjid ya, ya kalau kita melihat ada sholat berjamaah ya, bukan merupakan syarat kita harus mengetahui bagaimana akidahnya, apakah dia ahlu bid'ah misalnya atau bukan ya. Yang penting dia sholat 5 waktu mengimami gitu, maka sah sholatnya kita. Wala ayyamtahinahu, dan tidak perlu untuk mengujinya gitu, kecuali ya pengurus masjid yang memang mereka harus memilih siapa yang akan menjadi imam di masjidnya yang mereka bina, yang kelola. Nah, tapi kalau kita secara umum ya tidak ya, tidak ada kewajiban ya untuk mengujinya, kecuali sekali lagi orang-orang yang berwenang ya, pemerintah mungkin ya. Nah, bal yusalli khalfa masturil hal, bahkan boleh kita salat di belakang orang yang kita tidak mengetahui ya keadaannya tadi. Wallahu ta'ala. Ini barangkali memudahkan kita juga ya. Nah, karena kalau harus mengetahui, harus menguji, menyelidiki ya imam-imam di masjid-masjid yang tidak kita ketahui gitu ya, maka ini berat. Wallahu ta'ala. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan di sini ada khilaf para ulama. Pendapat mazhab Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah ya, mengatakan sah keimamahan imam yang fasik, namun yang afdal afdal adalah mendahulukan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang afdal. Adapun mazhab Imam Ahmad dan pengikutnya yang masyhur dari mazhabnya tidak sah. Tidak sah. Ya, imamnya adalah imam yang fasik. Adapun dalil ulama-ulama yang mensahihkannya, yang mensahkannya adalah hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan kepada sihhati imamatihi, ya sah keimamahan orang yang fasik ini tadi tatkala dia menjadi
salat. Akan tetapi hadis-hadis yang banyak ini, kata beliau, tidak bisa dijadikan hujjah. Itu hadis-hadis yang menunjukkan sahnya salat ya di belakang pemimpin yang barin wa fajirin, yang soleh dan yang zalim gitu. Hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan itu ya semuanya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seandainya sahih, maka dia bertentangan juga dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya ada sebuah riwayat yang mengatakan la ya'ummannakum zu jur'atin fi dinihi. Janganlah orang yang berbuat lancang di dalam agamanya mengimami salat. Wahya aidan ahadisu dhaifah. Hadis ini juga lemah. Apa maksudnya di sini, mah? Hadis-hadis yang menunjukkan ya sahnya salat yang dipimpin oleh imam yang fasik, yang zalim ya, yang pelaku maksiat, ya hadis-hadisnya ini tadi lemah. Begitu juga ya hadis-hadis yang bertentangan dengan dia ya, yang melarang gitu ya. Seperti tadi, janganlah orang yang berbuat lancang dalam agamanya mengimami ya salatnya kalian. Berarti di sini terlarang. Ini juga lemah dari dua sisi. Yang mengatakan sah lemah, yang melarang juga lemah. Qala ulama, para ulama mengatakan di sini, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, falamma dha'ufat ahadisu al-janibaini raja'na ila al-asl wa huwa anna man sahat salatuhu sahat imamatuhu wa yu'ayyiduhu fi'lu sahabah. Jadi ada kaidah di sini. Kalau kedua ya sisi dari hadis-hadisnya tadi, hadis yang mengatakan sah salatnya dari imam yang fajir, yang zalim, dan juga yang mengatakan tidak sah, sama-sama lemah, maka di sini kita kembali kepada hukum asal. Berarti kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Orang yang sah salatnya, kalau dia salat sendiri sah, berarti dia menjadi imam juga sah. Ini hukum asal. Dan juga kata beliau, yang menguatkan ini perbuatan sahabat tadi. Nah, ada 10 sahabat tadi ya, yang dijumpai oleh imam ini tadi ya, sampai 10 sahabat. Mereka sholat ya di belakang pemimpin yang zalim. Wallahu a'lam. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yusalli khalfa al-Walid bin Uqbah wa hum muttahamun bisyarbi. Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Al-Walid bin Uqbah, padahal orang itu tertuduh dengan peminum khamar ya, muttahamun bisyarbi, tertuduh seperti itu. Namun Abdullah bin Mas'ud salat di belakangnya. Wa kana Abdullah bin Umar yusalli khalfal Hajjaj. Abdullah bin Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf yang ma'ruf, wa huwa man huwa fi safkid dima wa tatawul alal ulama ya, yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin dan juga berbuat zalim dan membunuh para ulama. Ma'ruf Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi lihat di sini, Abdullah bin Umar salat di belakangnya.
Kemudian Syekh menukil perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang sahih bahwasanya keimamahan orang yang fasik itu adalah sah. Apakah kefasikannya dari sisi ucapan, ya seperti kebidahan ya yang dilakukan, atau dari sisi perbuatan? Karena salatnya orang fasik untuk dirinya sahih, sah, maka tadi ya salat dia untuk yang lain pun adalah sah. Begitu juga perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan sahnya salat di belakang ahlul bid'ah wa khalfa al-musbil izarahu wa ghairihi minal usad, ya. Sah salatnya ya seseorang ya yang mana dia salat di belakang ahlul bid'ah, kemudian salat juga di belakang orang yang imamnya isbal pakaiannya, menjulur sampai ke lantai, sampai ke sampai ke sejadahnya ya, jubahnya atau sarungnya atau misalnya celananya, maka ini sah. Dan yang pelaku-pelaku maksiat yang lainnya fi as-sahih qaulai al-ulama, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, maka ini sah. Wallahu alam, ini kata Syekh Al-Basam rahimahullah pendapat yang rajih ya. Nah, karena kata beliau, kalau kita mengatakan salat di belakang orang yang fasik, itu orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan dia nggak bertobat, ini namanya fasik ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar dia tidak taubat, atau orang yang terus menerus melakukan perbuatan dosa kecil, ini juga fasik. Karena fasik tadi siapa? Orang yang al-khuruj an ta'atillah ya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasik. Nah, kalau seperti itu adanya, maka akan sulit bagi kita untuk mendapati imam yang benar-benar soleh. Kalau kita membatasi ya, yang sah itu hanyalah ya orang-orang imam yang saleh, yang bertakwa ya, maka di sini akan sulit bagi kita untuk mendapati imam yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Wallahu alam, tadi kesimpulannya ya, walaupun hadis ini tadi lemah secara sanad ya, namun para ulama, bahkan jumhur para ulama mengamalkannya. Di antaranya terlarangnya tadi, tidak bolehnya wanita untuk menjadi imam bagi laki-laki, bahkan nyaris pada Syekh Al-Basan tadi ada kesepakatannya para ulama tentang masalah ini. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naqi, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkanlah safnya kalian, dekatkanlah jarak antaranya, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dan derajat hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya 335, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha
wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya saf laki-laki adalah awaluha, saf yang di depannya, dan sejelek-jeleknya saf-safnya laki-laki adalah akhiruha, yang paling belakangnya, dan sebaik-baiknya saf wanita adalah paling belakangnya, dan sejelek-jeleknya saf wanita adalah yang paling depannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita langsung ke faedahnya. Hadis yang nomor 334 tadi dari Anas bin Malik tadi, ini disunnahkan merapatkan saf-saf, meluruskan saf, kemudian wa taqarubi al-musallin ba'dihim min ba'din, ya, berdekatan orang-orang yang salat itu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain berdekatan. Bagaimana teknisnya? Ya, teknisnya ya, bi alla yada'u khalalan fis sufuh, jangan sampai membiarkan ada celah di dalam apa? Dalam saf-saf tadi. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhannya? Kalau para sahabat bertanya, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, bagaimana wahai Rasulullah para malaikat berbaris ya di sisi Tuhannya? Qal, Nabi mengatakan, yutimmuna safal awal fal awal, mereka menyempurnakan saf yang pertamanya. Wa yurassuna sufuf, kemudian merapatkan barisan. Sehingga di sini tidak ada pertentangannya tentang meluruskan saf. Ini adalah merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Merapatkan barisan, menempelkan ya mata kaki dengan mata kaki kawannya, ini adalah sunnatun muakkadah, adalah merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Wa syari'atun mustaqirrah, ini adalah syariat yang ditetapkan, ya. Syariatun mustaqirrah, ya, syariat yang sudah mustaqirrah, ya, atau mustaqarrah, yang ditetapkan atau yang sudah tetap, ya. Ini Al-Imam Al-Bukhari menukil, ya, atau membawakan hadis, ya, dari Nu'man bin Bashir, yang mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu sufufakum. 3 kali Nabi mengatakan, luruskan, rapatkan saf-safnya kalian. Fara'aitu rajula yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Ini An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya melihat, ya seseorang, ya para sahabat menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya, ya mata kakinya dengan mata kaki kawannya. Ini sekali lagi yang dimaksud dengan apa? Merapatkan saf. Ini ucapan dari An-Nu'man, ya. Saya melihat, kata dia, ini ucapan daripada Nu'man, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dari waqa'bahu bi ka'bihi, ya, mata kaki dengan mata kaki. Yang maksud di sini al-mubalaghah, bersangatan, ya, di dalam apa? Dalam merapatkan saf itu, meluruskannya, ya,
sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ingat, bukan apa, tapi bukan berdesakan ya, menempelkan ya pundak ketemu pundak, ya mata kaki ketemu mata kaki, yang wajar. Karena kalau sudah berdesakan ya sampai bergerak susah, ini tidak membuat apa, sholat itu nyaman. Ya bukan begitu ya. Ya kalau nempel kan nempel, tapi dia tidak apa, tidak berdesakan ya. Wallahu alam, kecuali dalam kondisi tertentu. Contoh di masjid kita ya, ketika ada daurah misalnya, kadang mengalami ya kejepit gitu ya. Nah, wallahu alam ini kan kondisi tertentu ya. Kalau wajar, kondisi wajar enggak, jangan seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, adapun hadis yang 335 tadi dari Abu Hurairah, ini menunjukkan tentang disunahkan untuk berada di saf yang pertama ya. Dan ini merupakan seabdol-abdolnya, yakni saf, tempat ya. Dan sejelek-jeleknya saf tadi adalah yang paling terbelakang, yang paling terakhir. Kenapa disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah? Di antara alasannya di sini, libu'di al-musalli an sima'il qiraah. Ini yang pertama ya. Karena jauhnya orang yang salat dari mendengar bacaan, terutama ya pada zaman dahulu tatkala tidak ada mikrofon ya. Nah, atau tatkala mikrofonnya mati misalnya listriknya, maka orang yang paling belakang kan ya, kalau sholatnya banyak safnya ya, ini kan sulit untuk mendengar ya. Itu alasan yang pertama, wa bu'dihi min haramil imamah. Kemudian jauhnya dia dari tepatnya imam, karena yang paling afdal, siapa yang paling dekat dengan imam itulah yang paling afdal. Kemudian alasan yang lain menunjukkan kurang semangatnya orang yang di belakang itu dengan kebaikan dan pahala. Nah, Allah alam, ini alasannya. Dan ya sering kita sampaikan ya, isar, apa arti isar itu? Mendahulukan orang lain. Kalau dalam perkara-perkara dunia, masya Allah ini amalan termasuk adab yang baik ya. Tapi kalau dalam amal soleh ya jangan. Ya fastabiqul khairat, kita yang paling pertama datang ya nanti mempersilahkan orang lain maju ke depan, ya rugi. Dalam masalah amal soleh ya enggak. Nah, kalau masalah-masalah dunia ya silakan ya, isar mendahulukan orang lain. Wallahu alam, masih ada jemaah, ada faidah-faidah yang berikutnya, tidak apa-apa kita berkelanjutan aja ya, karena sudah agak siang. Adapun nanti faidah yang keempatnya ya insyaallah akan kita sampaikan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.